Ada satu surat yang mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Namanya surat At-Taghabun. Pada ayat 1-4 surat ini dibuka dengan Allah menunjukkan bahwa seluruh alam bertasbih kepadanya. Dia mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Seakan Allah sedang berkata, kamu bukan pusat alam semesta. Seringkali saat ditimpa masalah, manusia hanya melihat dirinya sendiri. Kenapa aku gagal? Kenapa aku kehilangan? Kenapa hidupku begini? Padahal matahari tidak menolak terbit sesuai ketentuannya. Bulan tidak menolak beredar sesuai orbitnya. Pepohonan tumbuh sesuai aturannya. Sebelum menilai hidupmu, lihat dulu siapa yang mengatur seluruh alam semesta. Dan Allah juga mengetahui isi hatimu. Pada ayat 5-8, Allah mengajak kita melihat sejarah. Ada banyak kaum sebelum kita yang menolak para rasul. Mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk. Mereka merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kontrasnya, seluruh alam tunduk kepada Allah. Tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti petunjuk Allah atau berpaling darinya. Pada ayat 9-10, kita sampai pada inti surat ini. Hari At-Taghabun, hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, hari ketika semua topeng dunia ini runtuh. Ada yang menghabiskan hidup mengejar jabatan, ada yang mengejar popularitas, ada yang mengumpulkan harta tanpa henti. Namun ketika kematian datang, semuanya tertinggal. Yang terlihat besar di dunia belum tentu besar di sisi Allah, dan yang terlihat biasa di dunia bisa jadi sangat bernilai di akhirat. Dan peringatan bagi orang-orang kafir serta yang mendustakan ayat-ayat Allah akan kekal di neraka. Lalu pada ayat 11, Allah membawa kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tetapi hati diberi kemampuan untuk memandang takdir dengan cara yang berbeda. Pada ayat 12-13, Allah mengajak kita untuk tetap taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Karena seringkali masalah terbesar bukan musibahnya, tetapi bagaimana kita merespons musibah itu. Apakah semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Kemudian pada ayat 14-15, Allah mengingatkan bahwa ujian tidak selalu berbentuk kesulitan. Kadang justru berbentuk sesuatu yang kita cintai. Keluarga dan harta bisa menjadi ujian, bukan karena keduanya buruk, tetapi karena keduanya bisa membuat manusia lupa tujuan akhirnya. Dan pada ayat 16-18, Allah memberikan bekal agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Bertakwalah semampu kalian, dengarkan dan taati petunjuk Allah, serta berinfaklah, jaga diri dari kekikiran. Jangan diperbudak oleh kecintaan pada dunia. Lalu surat ini diakhiri dengan mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi, jangan menilai untung dan rugi hidup hanya dari apa yang terlihat hari ini. Karena keuntungan sejati baru akan tampak ketika kita bertemu Allah.